Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ini tanya apa aja bebas ya. Misalnya soal agama kan. Ya, tanya jawab Alkitab saudaraku. Silakan. Saya mau tanya ya. Soalnya kan banyak yang seliweran di banyak orang-orang tanya lantinya. Mau tanya, Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya, Bunda Maria manusia lah, bro. Kalau Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus jelas Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Terus apa namanya? Bunda Maria sekarang masih hidup atau meninggal? Bunda Maria ada di surga, bro. Kalau Yesus? Tuhan Yesus yang memasukkan Bunda Maria ke surga, karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kerjaan surga, bro. Oh ya. Enggak. Saya gini. Berarti kan Bunda Maria itu manusia. Tuhan Yesus kan, Yesus berarti Tuhan. Lah, saya mau tanya, masa iya Tuhan Yesus berarti yang mencabut nyawanya Bunda Maria itu siapa? Enggak ada. Loh. Kok berarti meninggal sendiri? Iya, langsung masuk surga, bro. Enggak ada mati-mati dia. Ya kan semua yang hidup di bumi pasti kan meninggal karena ada sebabnya kan, karena meninggal dicabut nyawanya, Kak. Tuhan Yesus sudah memberi pengampunan, bro. Enggak ada mati-mati dia. Kan Tuhan sudah memberi pengampunan atas kayu salib. Ya untuk apa Tuhan harus memberikan pengampunan kalau masih meninggal si Bunda Maria? Aneh-aneh aja si Yunus ini loh. Bukan gini loh, Kak, maksud saya gini. Karena gini, bro, Tuhan Yesus kan berfirman di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Dunia kematian, bro. Makanya jangankan Bunda Maria, semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian, apalagi Bunda Maria. So, Bunda Maria ada di surga, saudaraku. Iya, benar, memang Bunda Maria ada di surga. Nah, semua manusia, kalau berarti gini, kalau berarti kan itu gini loh, maksudnya itu meninggal atau masih hidup? Masih hidup, karena apa? Tuhan Yesus kan sudah berfirman tadi, umatnya tidak akan mengalami maut, tidak mengalami kematian. Kita tetap hidup sekalipun tubuh kita ini menjadi kembali debu tanah, kita tetap hidup, bro. Jadi Bunda Maria itu wanita paling berbahagia, dia di surga, bro. Oke, saya mau tanya lagi. Ya, Coba, silakan. tolong saya minta, maksudnya mati gini. Tuhan Yesus kan contoh ya, saya kan nabi ya, nabi kita ya. Nabi kita kayak nabi saya Nabi Muhammad SAW itu kan dari silsilah, dari apa namanya, dari lahir sampai meninggal kan dia jejaknya, beliau masih ada. Contoh di umur 6 tahun ditinggal orang tuanya, terus di umur segini menikah dengan di saat Tuhan Yesus di umur berapa tahun lupa saya, dari umur berapa sampai ke berapa kan itu menghilangkan jejak. Oke, bro, mohon maaf mau tanya. Tadi kan kau bilang nabimu itu ada ceritanya di kitabmu ya, di Al-Quran ya? Ada? Iya. Nah, silakan tunjukkan dalilnya. Kisah yang lengkap tentang nabimu di Al-Quran. Tuh, ada. Ya, kasih tahulah dalilnya. Jangan bilang ada, tapi kamu nggak tunjuk datanya. Tuh. Sekarang gini, gak gini ya, apa ya? Sekarang itu ya, kita gak usah pakai dalil. Kalau ke Nabi Muhammad kita gak usah pakai dalil loh. Sekarang aja ya. Kita ini pakai data lah ngomongnya, masa pakai asumsi? Duh, saya ini mau tanya ke kakak gitu loh. Soalnya ya tanya-tanya aja, nggak usah compare. Cemana lah si Yunus ini?
Bro, tanya aja. Jangan kamu menjelaskan sesuatu yang datanya kamu nggak tahu. Kalau di sini nggak bisa ngomong karena yang komen ini ngawur-ngawur. Loh, kamu yang ngawur. Kamu bilang yang ngomong. Bro, tidak ada dimanapun saya temui, ya, kisah nyata tentang Tuhan Yesus yang lengkap di dalam Alkitab ini, selain di sini, ya. Jadi, apa yang ditulis para nabi dan para rasul tentang Tuhan Yesus dalam Alkitab ini sangat lengkap, sempurna, akurat, tajam, dan terpercaya. Karena Rasul Yohanes menuliskan firman Tuhan di Wahyu, bukan di Wahyu ya, di Yohanes 20. Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di kitab ini sudah dicatat supaya kamu percaya anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita baca ini, bro, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang penting. Sudah lengkap. Makanya sempurna banget. Nah, begitu saudaraku Yunus. Oke? Iya, oke. Nah, itu yang kakak belum jawab ini yang tadi aku tanya sih, maksudku gini loh. Kan saya punya teman Kristen. Ya. Teman saya Kristen sendiri bilang kalau Bunda Maria itu meninggal. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu hidup. Berarti kan otomatis yang mencabut nyawanya ibunya sendiri kan berarti anaknya. Gini saja Yunus. Aku nggak tahu siapa yang kamu bilang itu. Kalau dia bilang Bunda Maria meninggal, tunjukkan ayatnya dalam Alkitab. Kalau Bunda Maria meninggal. Tapi tidak ada. Karena apa? Bunda Maria ada di surga. Kita umat Tuhan Yesus itu tidak akan mengalami dunia kematian, alam maut. Kan sudah jelas alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan Tuhan Yesus lagi mengulangi ya firman-Nya di Markus 16 ayat 18 ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Jadi kita itu tidak akan mengalami maut. Sebab kita ini adalah anak Tuhan Yesus, bro. Anak Tuhan Yesus itu nggak mengalami maut. Tidak akan mengalami penderitaan, hukuman. Kita itu hidup bahagia. Kakak berarti kayak kira mengalami maut? Ya tidaklah. Saya tidak akan mengalami maut. Jadi kakak hidup sampai kiamat? Dalam Tuhan Yesus, kalau tubuh kita ini istilahnya tidak bernyawa lagi, itu namanya bukan maut. Tapi kita dipanggil pulang. Pulang ke surga, bro. Oh, berarti kalau pulang ke surga itu bukan meninggal, cuma mengalami tidur. Kata Tuhan Yesus itu tubuhnya tidur. Iya. Karena nanti di hari zaman kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Di Daniel 12 ayat 1-3 di situ firman Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan Yesus dibangkitkan bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi kita itu kata Tuhan Yesus tidur, tapi roh dan jiwa kita langsung di surga, bahagia gitu loh, bro. Oh ya, berarti tidur ya. Makanya kalau kita tidur itu kan tahu-tahu udah akhir zaman, udah datang Tuhan Yesus membangkitkan kita dalam tubuh kemuliaan. Makanya selagi kita ini ya masih diberi kesempatan untuk bertobat, hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus, maka lakukanlah ya. Sebab ada firman Tuhan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah dan hiduplah dalam Kristus. Ya, sebab ada firman Tuhan, jangan keraskan hatimu ya. Iya. Ibrani 3 ayat 8. Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, jadi yang saya sampaikan di sini adalah suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus yang saya sampaikan, firman Tuhan Yesus yang saya sampaikan di sini, bro. Nah, seperti itu saudaraku Yunus ya. Saya rasa Kristen itu dibilang tidur aja. Lah, kenapa kok teman-teman saya bilangnya
ada acara apa? Ada acara duka, acara apa meninggal? Ya karena itu kan kebiasaan di beda-beda? masyarakat umum. Tapi dalam Alkitab kan kalau ada yang meninggal kita bilang sudah kembali pulang ke rumah Bapak, kita bilang. Oh iya, Iya. saya cuma bertanya. Soalnya kan teman saya mengatakan. Itu kan kenapa? temanmu, bro. Karena temanmu ini mungkin nggak paham Alkitab. Kalau kita kan, oh teman kita sudah berpulang ke rumah Bapak, itu kita bilang. Karena kita kan pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi rumah kita itu, bro, Yunus, bukan di bumi ini. Rumah kita itu di surga. Sebab Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 7, ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi rumah kita itu di surga, bro. Bukan di bumi ini. Bumi ini fana. Bumi ini nanti akan lenyap. Jadi surgalah tempat kita. Tuhan Yesuslah Tuhan yang pemberi surga kepada kita. Karena hanya dialah yang memberikan kita hidup kekal. Nah, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merut mereka dari tanganku. Jadi surgalah tempat kita, bro. Thank you, Bang Henry. God bless you. Oke, seperti itu Yunus ya. Ya, makasih saudaraku Yunus sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Yunus yang cakap dan manis. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku buka kamera. Maaf ya, Kak, lagi nggak pakai baju. Pakai baju lah. Di sini bertanya pakai baju lah sedikit. Boleh nggak? Cuma aku sebentar aja kok, Kak. Apa pertanyaan saudaraku? Yang sopan dan santun ya. Siap, Kak. Cuma ada satu, Kak. Berarti bagi Kakak neraka nggak ada kan? Cuma adanya surga ya? Saudaraku yang baik hati, neraka itu esensinya ya diciptakan esensinya untuk iblis dan nabi palsu serta antek-anteknya, karena ada firman Tuhan ya di Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10, bahwa Tuhan mencampakkan iblis dan nabi palsu serta antek-anteknya ke neraka. Karena kita manusia ini diciptakan untuk seperti itu ya. Terima kasih. Sebab ada firman Tuhan ya. Itu di Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10 ya. Tuhan mencampakkan iblis dan nabi palsu serta antek-anteknya ke neraka. Tapi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus akan menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudara sekalian, di video yang baru kita saksikan tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Bunda Maria itu seorang manusia, Bunda Maria itu sudah mati atau belum, dan siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang satu ini memang agak membingungkan orang. Masa Bunda Maria dikatakan tidak mati dan sekarang ada di surga? Bagaimana kira-kira caranya ke surga ya? Dan ada sebuah narasi tentang umat Kristen itu tidak mengenal neraka, cuma mengenal surga. Apa betul seperti itu? Kalau betul berarti enak ya jadi Kristen, gak perlu susah-susah, cukup mengimani Tuhan Yesus saja sudah masuk surga. Gimana? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Markus pukul 16:18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Daniel 12, lihat perikopnya di ayat 1-3. Ibrani 3:8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
Yohanes pukul 10:28 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Matius 25:41 Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wahyu pukul 20:10 Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.